Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam media video TTL Indonesia. Bahasan kita saat ini adalah menghitung sisa pembagian, khususnya dengan menggunakan metode mod atau modulo. Nah, yang akan kita bahas pertama kali, mungkin kita akan kenalkan dulu dengan sisa pembagian. Nah, apa itu sisa pembagian? Nah, secara umum sisa pembagian, misalkan kita memiliki pembagian atau pecahan nih, yaitu 25 dibagi 7 atau 25/7. Nah, ekspresi ini apabila kita jadikan pecahan campuran ya seperti pelajaran saat SD, kan bentuknya akan menjadi 3/4/7 kan kalau menjadi pecahan campuran kan. Nah, angka 4 inilah yang kita sebut sebagai sisa pembagian. Nah, apabila ekspresi sisa pembagian ini kita nyatakan dalam bentuk modulo, dapat kita tuliskan menjadi 25 mod 7 sama dengan 4 yang memiliki arti 25 dibagi 7 maka sisanya adalah 4. Atau kita tuliskan saja di sini 25 dibagi 7 sisanya 4 ya. Nah, yang menjadi masalah apabila ini angkanya kecil, oke, masih bisa kita jawab atau masih bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Tapi bagaimana jika problemnya kita memiliki soal nih 2 pangkat 2020 mod 21 atau kita disuruh mencari sisa pembagian 2 pangkat 2020 dibagi 21 sisanya berapa. Nah, ini kan akan menjadi masalah kalau kita tidak tahu ilmunya. Nah, maka dari itu prinsip yang sangat dipakai dalam membahas modulo adalah prinsip penyederhanaan. Misalnya seperti ini nih, kita punya suatu pola dulu, kita berikan dulu polanya ya. Ini pola yaitu apabila kita punya bilangan A dikali N plus B dimodkan N, maka tidak lain ini dapat kita sederhanakan menjadi B mod N. Ya, secara umum seperti ini. Kita punya 25 mod 7. Berarti di sini kita punya N sama dengan 7 kan? Kita tuliskan dulu A kali N plus B mod N. Di sini 7 mod 7. Sekarang N-nya kita masukkan 7, 7A plus B, 7A plus B mod 7. Nah, sekarang 7A plus B ini tidak lain dan tidak bukan kan adalah 25 kan. Nah, sekarang kita cari dari angka 25 ini manakah suatu bilangan kelipatan 7 yang nilainya paling dekat dengan 25 tapi berada di bawah 25. Kelipatan 7 berapa aja? 7, 14, 21, 28. 21 dan 28 kan kita ambil yang di bawah yaitu 21. Oke, sekarang kita tetapkan bahwa A ini sama dengan 3 supaya 7A ini nilainya 21 dan B ini nilainya berapa? 21 tambah B sama dengan 25. Berarti B ini nilainya sama dengan 4 kan? Nah, kita dapat sederhanakan nih menjadi 7 dikali 3 ditambah 4 mod 7. Segini kan nilainya 25 kan? Ini kan 25 mod 7. Ini kita dapat sederhanakan menjadi B aja, B mod N. Berapa B-nya? B-nya sama dengan 4 atau menjadi 4 mod 7. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan bahwa 25 mod 7 dengan 4 mod 7 ini nilainya saling kongruen, yaitu sama-sama menghasilkan 4. Ya enggak? 4 mod 7. 4 kalau dibagi 7 sisanya berapa? 4. Kan 4 bagi 7 kan pecahan kan 4/7. Pembilangnya 4. Berarti jawabannya juga 4. Ini jawaban 4. Nah, nanti kita akan tarik hubungan yang disebut sebagai kongruensi, nanti akan dilambangkan sebagai garis 3. Nanti gimana prakteknya akan kita bahas lanjut. Nah, oke, sifat-sifatnya ini mungkin kalau dihafal di awal emang agak susah, nanti sambil kita kerjakan soal aja. Kita kasih dulu di awal bahwa kalau kita punya A kongruen dengan A, ini kita modkan B
Maka apabila A ini sama-sama kita pangkatkan suatu bilangan, maka akan muncul sifat A pangkat N kongruen dengan A pangkat N mod B. Jadi ini sifat perpangkatan. Kemudian apabila dari A ini kita kalikan suatu konstanta atau koefisien, misalnya K dikali A, ini akan kongruen juga dengan K dikali A mod B. Nah, sifat selanjutnya yaitu konsep mod yang telah kita tadi cari di atas kan. Kalau misalnya kita punya A dikali N plus B mod N, kalau disederhanakan ini akan menjadi B mod N. Nah, tapi sifatnya tidak hanya ini. Kalau A dikali N plus B ini kita pangkatkan sesuatu, misalkan kita pangkatkan X ini di mod N, maka tetap bisa juga akan menjadi B mod N. Sekali lagi, ini masih dalam bentuk mod, berarti ini hanya istilahnya hanya penyederhanaan ya, karena prinsip mencari sisa adalah penyederhanaan. Ketika kita menemukan bentuk terakhir ini kan udah nggak bisa disederhanakan lagi, 4 mod 7, berarti jawabannya yang ada di kiri nih 4. Oke, kita masuk contoh soal, tapi yang mudah dulu ya. Kita punya pecahan 64 dibagi 5, tentukan sisa pembagiannya. Nah, ini kalau kita menggunakan cara pecahan campuran kan akan menjadi berapa nih? 12, 4/5 kan. Berarti sisa pembagiannya yaitu 4. Nah, kita praktekkan sifat-sifat modulo di sini. 64 ini kan akan menjadi 26 kan. Nah, ini dalam aturan kita mencari sisa pembagian, tata tertibnya kita di sini akan tulis kongruensi. Kongruen dengan 2 pangkat 6 mod 5 kan? Ya enggak? Nah, ini dalam bentuk pangkat ya. Nah, oke, selanjutnya sebagaimana kita sifat-sifat pada mod ini, misalkan 2 pangkat 6 kita uraikan menjadi 2 pangkat 3, lalu kita pangkatkan 2 lagi kan boleh kan, kita modkan dengan 5. Ini 2 pangkat 6, 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 8 kuadrat mod 5. Nah, selanjutnya tugas kita mengubah 8 ini menjadi suatu rincian. Rincian apa? Rincian bahwa angka 8 ini merupakan suatu kelipatan dari bilangan 5 yang ditambah sesuatu, atau dengan kata lain ini sama dengan 5 dikali 1 tambah 3 kuadrat mod 5. Ya enggak? Sampai sini teman-teman udah mengenali bentuknya kan? Kalau di sini ada perkali 5, ini sama-sama modnya 5, berarti suku ini bisa kita hilangkan. Kita langsung masuk ke 3 kuadrat mod 5. Ya, ini terabaikan kan? Oke, sampai 3 kuadrat mod 5 sudah gampang kan? Ini akan kurang lebih sama dengan 9 mod 5. Oke, kalau udah sampai 9 mod 5 berarti 9 dibagi 5 sisa berapa? Kalau kita jadikan pecahan campuran kan udah gampang kan? Sudah tidak usah ngatur-ngatur lagi. Ini kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 1/4/5. Sisanya berapa? 4. Oh, berarti sisa pembagian 64 dibagi 5 adalah 12, sisanya 4. Ini masih boleh kita sederhanakan loh. Ingat, 9 itu kan adalah perkalian 5 dikali 1 ditambah suatu bilangan yaitu 4. Ya kan? Ini 9 kan? Mod 5. Ini akan menjadi 4 mod 5. Nah, direkomendasikan kita menggunakan sampai dengan bentuk yang terakhir ini. Sampai dengan yang dimodkan ini lebih kecil daripada modnya. Nanti maka otomatis jawabannya yang 4 ini. Misalkan kita punya X mod Y dengan X-nya kok lebih kecil dari Y, maka ini jawabannya otomatis langsung X, gitu ya. Nah, selanjutnya kita punya soal yang rumit nih. 3 pangkat 7 dibagi 7 bersisa berapa? Nah, kalau soal yang sebelumnya kan kita startnya kan dari menggambar bentuk 3 pangkat apa? Pokoknya ini dikongruensikan dengan
inilah 3 pangkat 7 dikonversikan dengan 3 pangkat 7 mod 7 gini kan. Nah kalau ini kan boleh nggak boleh. Oke, tapi kalau kita pakai cara yang lain ada nggak? Bisa. Kita mulai dari yang paling dasar. Yang paling dasar gimana? Kita nggak pasang 3 pangkat 7, kita pasang 3 aja nih. 3 pangkat 1, 3 dikongruensikan dengan 3 mod 7. Nah dari 3 ini kita bawa ke 3 pangkat 7 bagaimanapun caranya. Nah kalau soal sebelumnya kan dari yang pangkatnya tinggi kita turunkan terus kan. Nah ini kebalikannya, dari 3 pangkat 1 kita bawa ke 3 pangkat 7 bagaimanapun caranya. Oke, katakanlah ini kita kuadratin, boleh kan? 3 kuadrat, ini 3 kuadrat mod 7. Ini akan menjadi 9 mod 7. 9 mod 7 ini kan 9-nya kan merupakan 7 dikali 1 plus 2 kan, mod 7. 7 kali 1-nya bisa diabaikan, tinggal 2-nya. Ini akan sama dengan kongruen dengan 2 mod 7. Ini tadi 3 kuadrat. Oke, kita dapat 2 mod 7. Selanjutnya kita pengen dari 3 pangkat 2 dapat 3 pangkat 7. Kita pakai jalan tikus nih. Kedua ruas ini kita pangkatkan dengan pangkat 3. Ini kalau 3 pangkat 2 kita pangkatkan 3 kan akan menjadi 3 pangkat 6 kan. Nah 2 ini kita pangkatkan 3 juga. Nah 2 pangkat 3 mod 7. Ini akan menjadi 8 mod 7 kan. Nah 8 mod 7 tidak lain adalah 7 dikali 1 ditambah 1 mod 7, ya kan. Nah ini 7 kali 1-nya bisa kita abaikan, tinggal 1. Berarti 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 mod 7. Sampai di sini kita aplikasikan cara berikutnya, yaitu mengalihkan dengan koefisien. Katakanlah kedua ruas kita kalikan dengan 3. Ini kita kalikan dengan 3 juga. 3 kali 3 pangkat 6 menjadi 3 pangkat 7. 3 kali 1 menjadi 3 mod 7. Ternyata kita udah dapet 3 pangkat 7 kongruen dengan 3 mod 7. Karena ini sudah lebih kecil dari ini, maka 3 mod 7 otomatis jawabannya langsung si angka 3 ini sama dengan 3. Ternyata sisa pembagian 3 pangkat 7 dibagi 7 adalah 3. Oke, sampai sini ngerti ya? Paham ya? Oke, mungkin ini pengantar dulu. Soal-soal yang lebih sulit akan kita terbitkan di video selanjutnya karena keterbatasan waktu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.